Halo dan selamat datang di video hari ini, di mana kita akan mengeksplorasi topik menarik tentang manipulasi psikologi gelap. Ini adalah jenis manipulasi yang melibatkan penggunaan teknik psikologis untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam video ini, kita akan membahas poin-poin berikut. Apa itu manipulasi psikologi gelap? Dan mengapa hal itu penting untuk dipahami? Apa saja keuntungan dan kerugian dari jenis manipulasi ini? Apa saja jenis-jenis teknik manipulasi yang digunakan oleh manipulator gelap? Bagaimana hubungan manipulasi psikologi gelap dengan psikologi? Dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang lain agar tidak dimanipulasi oleh psikologi gelap? Di akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manipulasi psikologi gelap dan bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan kita. Anda juga akan belajar bagaimana mengenali dan menghindari jebakan manipulasi gelap, dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut secara etis dan bertanggung jawab. Jadi, apa itu manipulasi psikologi gelap? Manipulasi psikologi gelap adalah penggunaan teknik-teknik psikologis untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain demi keuntungan pribadi, yaitu suatu bentuk pengaruh sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau persepsi orang lain melalui cara-cara yang menipu, memaksa, atau menghina. Manipulasi psikologi gelap dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mendapatkan kekuasaan, uang, ketenaran, atau cinta. Memahami manipulasi psikologi gelap sangat penting, karena dapat membantu kita melindungi diri kita sendiri dari dimanipulasi oleh orang lain. Hal ini juga dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan menghindari konsekuensi negatif dari jenis manipulasi seperti tekanan emosional, kebingungan mental, kehilangan harga diri, atau bahkan kerugian fisik. Dengan mempelajari berbagai jenis teknik manipulasi dan cara kerjanya, kita dapat lebih baik dalam mempertahankan diri dan orang yang kita cintai agar tidak dieksploitasi dan dirugikan oleh manipulator gelap. Sekarang setelah kita mengetahui apa itu manipulasi psikologi gelap dan mengapa penting untuk memahaminya, mari kita lihat beberapa keuntungan dan kerugian dari jenis manipulasi ini. Salah satu keuntungan dari memahami manipulasi psikologi gelap adalah bahwa hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan persuasi kita. Dengan mengetahui cara menggunakan teknik psikologis secara efektif, kita dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan bermanfaat. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan manipulasi psikologi gelap untuk memotivasi orang lain, untuk menginspirasi mereka dan membantu mereka mengatasi ketakutan mereka untuk menyelesaikan konflik. Namun kelemahan dari manipulasi psikologi gelap adalah bahwa hal itu juga dapat digunakan untuk menyakiti dan mengeksploitasi orang lain. Dengan mengetahui cara menggunakan teknik psikologi secara jahat, kita dapat memanipulasi orang lain dengan cara yang negatif dan merugikan. Misalnya kita dapat menggunakan manipulasi psikologi gelap untuk menipu orang lain, untuk memaksa mereka, ataupun mengintimidasi mereka. Salah satu contoh klasik dari manipulasi psikologi gelap adalah kisah seorang pemimpin sekte harismatik yang menggunakan teknik pengendalian pikiran untuk memanipulasi pengikutnya. Melalui salah satu buku psikologi yang berjudul Dark Psychology, The Practical Uses and Best Defenses of Psychological Warfare in Everyday Life, karya psikolog sekaligus penulis James Williams. Menurut Williams, para manipulator ini bekerja dengan sangat hati-hati. Maka dari itu, kita juga harus jeli untuk bisa menangkap gerak-gerik para manipulator ini. Satu hal menarik yang dibeberkan Williams dalam buku ini adalah mengenai efek bola salju yang dapat terjadi pada korban manipulasi. Efek bola salju dalam psikologi mengacu pada situasi di mana sesuatu dimulai dari hal yang kecil dan memperoleh momentum semakin signifikan atau semakin besar intensitasnya seiring berjalannya waktu. Seperti bagaimana bola salju tumbuh semakin besar
saat menggelinding menuruni bukit. Dalam perilaku manusia, istilah ini seringkali menggambarkan bagaimana tindakan atau peristiwa kecil dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dan berdampak pada individu tersebut. Sebagai contoh, saat kita mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada orang lain, mereka justru akan merasa lebih dihargai dan merasa dibutuhkan oleh kita. Sehingga, dari hal kecil tersebut, mereka akan dengan sukarela menuruti permintaan kita. Atau contoh lainnya, seperti saat kita memuji orang lain, mereka akan mulai berpikir bahwa kita adalah orang yang baik, meskipun kita hanya memuji hal-hal yang terbilang kecil. Itu semua baru manipulasi psikologi gelap dari permukaannya saja. Ada banyak jenis teknik manipulasi, tetapi beberapa yang paling umum adalah gaslighting, yaitu teknik yang membuat seseorang meragukan ingatan atau kewarasan mereka sendiri. Dengan menggunakan kebohongan, kontradiksi, penyangkalan, atau distorsi, manipulator mencoba membuat korban mempertanyakan persepsi mereka sendiri tentang realitas dan membuat mereka merasa tidak percaya diri atau gila. Manipulasi emosional, yaitu teknik yang melibatkan penggunaan emosi untuk memanipulasi seseorang dengan menggunakan rasa bersalah, ketakutan, kemarahan, atau simpati. Manipulator mencoba untuk membuat korban merasa berkewajiban, terancam, kesal, atau kasihan pada mereka. Manipulator juga mencoba untuk membuat korban merasa bertanggung jawab atas emosi dan tindakan mereka dan membuat mereka merasa bersalah karena tidak memenuhi tuntutan. Manipulasi ini adalah teknik yang melibatkan penggunaan faktor sosial untuk memanipulasi seseorang dengan menggunakan norma-norma sosial, harapan, atau tekanan. Manipulator mencoba membuat korban sesuai dengan keinginan atau agenda mereka. Manipulator juga mencoba untuk mengisolasi korban dari dukungan sosial mereka untuk membuat mereka merasa kesepian, diasingkan, atau ditolak. Manipulasi psikologi gelap didasarkan pada pemahaman tentang psikologi dan perilaku manusia dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi dan dikendalikan. Manipulasi psikologi gelap menggunakan pengetahuan tentang sifat manusia, seperti kebutuhan, keinginan, emosi, pikiran, keyakinan, nilai atau motivasi kita, untuk memanipulasi dan mengendalikan kita. Manipulasi psikologi gelap juga mengeksploitasi kelemahan dan kerentanan psikologi dan perilaku manusia, seperti bias kognitif, kekeliruan logis, trik psikologis, atau pengaruh sosial, untuk memanipulasi dan mengendalikan kita. Manipulasi psikologi gelap juga memengaruhi psikologi dan perilaku manipulator. Manipulator dapat mengembangkan rasa superioritas, had atau dominasi, dan dapat menjadi lebih egois, sombong, atau kejam. Sedangkan korban dapat mengembangkan rasa rendah diri, ketidakberdayaan, atau ketergantungan, dan dapat menjadi lebih cemas, tertekan, atau trauma. Kesimpulannya, manipulasi psikologi gelap merupakan topik yang kompleks dan menarik yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Penting untuk memahami apa itu manipulasi psikologi gelap. Kita juga dapat menggunakan pengetahuan kita secara etis dan bertanggung jawab, serta menghindari menggunakannya untuk menyakiti dan mengeksploitasi orang lain.